dekat tanpa kasih cinta, hampa tak berguna. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu ya Tuhan. Shalom saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, apa kabar? Semoga sampai hari ini kita tetap merasakan bagaimana besarnya kasih Tuhan dalam kehidupan kita, sehingga kita tetap bisa merasakan indahnya bagaimana besarnya berkat Tuhan dalam kehidupan kita, sehingga sekalipun orang mengatakan pada saat ini adalah masa-masa sulit, tapi sebagai orang percaya, sebagai orang yang setia kepada Tuhan, kita bisa merasakan bahwa dalam masa sulit ini juga Tuhan masih ada bersama dengan kita. Kita akan mendengarkan firman-Nya, maka untuk firman-Nya mari kita berdoa. Dengan segala kerendahan hati kami ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu pada saat ini. Biarlah Tuhan urapi kami, Tuhan penuhi hati dan pikiran kami dengan Roh Kudus-Mu, sehingga kami mampu mendengar firman ini, kami mengerti, dan melalui firman ini kami semakin mengenal diri kami, dan semakin memahami tentang kehendak Tuhan dalam hidup kami. Inilah doa kami sampaikan di dalam nama Yesus Tuhan kami. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, firman-Nya yang akan kita dengarkan pada hari ini diambil dari kitab 1 Samuel 26 ayat 20, demikian bunyinya. Sebab itu, janganlah kiranya darahku tertumpah ke tanah jauh dari hadapan Tuhan. Sebab Raja Israel keluar untuk mencabut nyawaku seperti orang memburu seekor ayam hutan di gunung-gunung. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sering sekali dalam kehidupan kita bahwa ketika kita berpikir menghabiskan waktu, menghabiskan energi, menghabiskan pikiran kita terhadap hal-hal yang kecil, yang akhirnya kita melupakan hal yang besar, atau bahkan kita kehilangan hal yang besar karena hal-hal yang kecil. Demikian yang digambarkan oleh Daud kepada Raja Saul sesudah Daud memberikan penjelasan bahwa sesungguhnya Daud punya kesempatan untuk membunuh Saul, tapi Daud tidak melakukannya karena dia tahu bahwa Raja Saul adalah raja orang yang sudah diurapi oleh Tuhan. Daud yakin, Daud percaya, kebaikan hatinya selalu mengingatkan dia bahwa tidak pantas orang yang diurapi oleh Tuhan disakiti, bahkan dibunuh. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Daud menyampaikan, Daud menyatakan bahwa dia menggambarkan bagaimana kejamnya Saul yang mengejar-ngejar dia. Padahal sebenarnya Saul sangat membutuhkan Daud. Daud hanya sebagai hamba ketika mereka hidup di tengah-tengah istana. Bahkan Daud adalah sebagai menantu bagi Saul. Tapi apa yang terjadi? Yang dilakukan oleh Raja Saul sangat menyakitkan dan sangat kejam. Daud diusir dari tanah kelahirannya. Daud tidak diperkenankan tinggal lagi di istana. Dan bukan hanya itu, malah Daud dikejar-kejar. Dia dikejar-kejar oleh beribu pasukan supaya Daud bisa dibunuh oleh Raja Saul. Maka Daud menyadari hal itu. Daud melihat bahwa apa yang dilakukan oleh Saul, Raja Saul kepadanya, dia gambarkan bahwa dia seperti ayam hutan yang dikejar untuk dibunuh di gunung-gunung. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Daud menggambarkan bahwa dirinya adalah bagaikan ayam hutan. Jadi artinya sebenarnya tidak sebanding, tidak selevel antara Saul dengan Daud. Saul yang begitu tinggi, Daud yang begitu rendah. Dan sebenarnya sangat kecil bagi Saul. Daud merasakan bahwa dia sangat kecil di hadapan Saul. Dan sangat sia-sia sekali apa yang dilakukan oleh Saul. Karena sebagai raja, dia menghabiskan waktunya,
menghabiskan energi, tenaga, pikirannya untuk membunuh Daud. Padahal sebenarnya tidak perlu itu dia lakukan. Yang penting sebenarnya bagi Saul adalah bagaimana dia bisa melawan orang Filistin yang selalu ingin mengganggu orang Israel. Yang menjadi tujuan apa yang harus dilakukan, yang harus dipikirkan oleh Raja Saul adalah orang Filistin atau bangsa Filistin. Tapi yang dipikirkannya adalah Daud. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, melalui firman ini, pengalaman Daud dan Saul ini mengingatkan kita. Jangan pernah kita menghabiskan waktu, energi kita untuk hal-hal yang sebenarnya bukan itu posisi kita. Sebenarnya kita bukan lagi di level yang seperti itu. Sering kita mengabaikan hal-hal siapakah kita sebenarnya, sehingga kita melupakan hal yang harus kita perjuangkan dalam hidup kita. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kenallah diri kita. Apa yang baik, apa yang harus kita perjuangkan, apa yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita. Jangan sampai kita menghabiskan waktu, energi kita, pikiran kita, dana kita, uang kita untuk hal-hal yang merugikan diri kita sendiri. Sehingga hal yang kecil kita perjuangkan, bahkan kita akan gagal juga. Dan kita meninggalkan hal yang besar yang seharusnya itu yang harus kita perjuangkan. Jangan sampai karena kita mengabaikan hal yang besar, kita abaikan mutiara untuk mengejar kayu-kayu kering. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ingatlah bahwa Tuhan membuat kita ini berharga. Oleh karena itu, perjuangkanlah hal-hal yang berharga di dalam hidup kita. Dan tidak usah terlalu kita berkutat, jangan terlalu kita menghabiskan waktu dan pikiran kita akan hal-hal yang kadang-kadang bukan itu yang besar di dalam diri kita. Oleh karena itu, untuk kita mampu melakukan hal ini, mari kita mohon kekuatan Tuhan. Kita semakin serius, kita semakin setia untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan kita minta kekuatan, pertolongan Tuhan sehingga dia menambahkan kepintaran dan kebijaksanaan bagi kita. Sehingga hidup kita semakin maksimal, hidup kita, waktu kita semakin efisien dan efektif ketika kita mempergunakannya dalam kehidupan kita setiap hari. Demikianlah firman Tuhan yang kita dengarkan pada hari ini. Tuhan memberkati kita, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu yang sudah kami dengarkan. Biarlah di dalam hidup kami boleh merasakan bagaimana Tuhan membuat kami berharga. Oleh karena itu, Tuhan mengajak kami untuk selalu mementingkan hal-hal yang berharga, memperjuangkan hal-hal yang berharga. Dan kami boleh melihat apa yang berharga, apa yang kurang berharga. Sehingga melalui kepintaran itu ya Tuhan, hidup kami semakin kami mampu mempergunakannya dengan maksimal. Tuhan bantu kami, ajar kami untuk boleh merasakan, untuk boleh hidup. Kami boleh, jangan biarkan kami meninggalkan mutiara untuk mengejar kayu yang begitu sebenarnya bukan itu tujuan hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, mampukan kami untuk memahami firman ini. Ajar kami ya Tuhan untuk selalu ingat akan kehendak Tuhan di dalam hidup kami, sehingga hidup kami semakin berarti. Kami juga berdoa pada saat ini ya Tuhan, untuk setiap orang yang menderita sakit. Tuhan dimanapun mereka berada, jamahlah hatinya, sehingga walaupun dia sakit, dia merasakan kasih Tuhan. Dan jamahlah fisiknya, sehingga dia boleh mendapatkan kesembuhan dari Tuhan. Kami juga berdoa terus ya Tuhan untuk kehidupan kami dan keluarga kami. Jikalau ada di antara kami tidak harmonis pada saat ini, antara suami dan istri, antara orang tua dan anak, Tuhan tambahkan kepintaran kami, sehingga kami boleh membaharui hubungan kami antara satu dengan yang lain, sehingga keluarga-keluarga kami juga menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang takut akan Tuhan. Dan juga tetap kami berdoa ya Tuhan untuk anak-anak kami yang pada saat ini sedang berjuang di dalam kehidupannya, di dalam pendidikannya, di dalam pekerjaannya, di dalam mencari teman hidupnya, di dalam yang sudah berkeluarga menantikan anak untuk
ada di tengah-tengah keluarganya. Untuk ini Tuhan kami mohon, kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Karena kami percaya bahwa rancangan Tuhan, campur tangan Tuhan, itulah yang kami rindukan. Inilah harapan dan doa kami. Kami serahkan hidup kami, masa depan kami, masa depan keluarga kami, anak-anak kami, masa depan bangsa kami ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, demikianlah firman yang kita dengarkan pada hari ini. Kiranya damai sejahtera yang datangnya dari Tuhan melampaui segala akal dan pikiran kamu akan menyertai kamu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Salam sehat, tetap semangat. Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih.